Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak guru di guru IPA ya di Kabupaten Subang untuk memperjelas bagaimana membuat inovasi pembelajaran IPA terpadu berbasis ethos science. Sekali lagi saya ingin menekankan beberapa hal yang memang perlu Ibu dan Bapak ketahui. Bahwa diawali dengan sebuah kekhawatiran saya, yaitu bahwa eh, budaya ini sangat mengkhawatirkan akan hilang, terutama di kalangan generasi muda. Karena kalau kita tanya misalnya salah satu anak ya tentang apakah mereka kenal benar dengan budaya mereka sendiri, mereka seringkali tidak mengenalnya. Ya, sehingga dengan cara seperti ini terkadang kita merasa khawatir bahwa suatu saat pasti mungkin generasi dari generasi akan hilang ya pengetahuannya tentang budaya mereka sendiri gitu. Dan suatu saat mungkin bangsa Indonesia ini akan kehilangan jati dirinya. Nah, ini adalah hal yang mengkhawatirkan, suatu masalah yang dihadapi oleh seluruh bangsa ini. Nah, sekarang kita ingin melakukan suatu kegiatan, yaitu adalah mengembangkan inovasi atau mengembangkan model pembelajaran yang inovatif, artinya bahwa Ibu dan Bapak mencoba membuat sebuah model pembelajaran buatan Ibu dan Bapak sendiri berdasarkan tema-tema yang sudah kita lakukan sebelumnya, ya, tema-tema yang sudah kita susun sebelumnya. Nah, sebetulnya mengapa ini perlu, ya? Jadi mengapa ini perlu dilakukan? Nah, ini dilakukan karena IPA ini sementara ini diajarkan secara parsial, ya. Jadi oleh sebab itu Jadi seperti yang kita mungkin pernah kenal, banyak guru atau mungkin kebanyakan ya, hampir pada umumnya guru itu mengajarkan itu secara parsial. Ada IPA fisika, ada IPA kimia, ada IPA biologi. Nah, yang seharusnya itu dilakukan secara terintegrasi. Artinya IPA terpadu gitu. Itu yang seharusnya. Ya. Yang keduanya adalah seperti yang tadi di awal saya sampaikan bahwa banyak budaya yang akan hilang dan mungkin hampir hilang karena pertama mungkin arus teknologi yang sangat deras ya sehingga beberapa barang yang berupa budaya itu hilang ya. Misalnya untuk menanak nasi ya dulu ada yang disebut dengan langseng, ada asupan, ya ada dandan itu ya untuk menanak nasi sekarang digantikan dengan magicom ya. Dan ini adalah sebuah kekhawatiran bahwa suatu saat barang apa budaya-budaya ini akan hilang. Eh, yang berikutnya adalah bahwa kita ini memiliki kekayaan atau potensi lokal yang sangat luar biasa. Misalnya di Kabupaten Subang, itu terkenal dengan nanas ya. Jadi terkenal dengan nanas, terkenal dengan rambutan, terkenal dengan mangga, ya, dan banyak potensi-potensi lain seperti potensi laut ya. Jadi ikan itu banyak sekali di daerah utara Subang. Sebab itu mungkin kita bisa manfaatkan bagaimana sebetulnya eh, ikan yang busuk itu harus dibagaimanakan, yang tidak terjadi bagaimanakan, atau mungkin ada sampah-sampah lain dari ikan itu yang kemudian bisa kita manfaatkan. Dan kemarin sudah ada ya salah satu yang sudah membuat pakan ternak, ya, pakan ternak dari apa limbah ikan itu. Nah, kita tahu bahwa bahan ajar IPA terpadu ini masih
sangat terbatas, terutama adalah yang berbasis etnoscience. Jadi berbasis etnoscience itu artinya bahwa kita memanfaatkan kearifan lokal, potensi lokal untuk dijadikan sebagai tema dalam IPA terpadu ini, ya. Eh, Terutama juga dalam pembelajarannya, ya. Kalau bahan ajarnya tidak ada, tentu saja dalam pembelajarannya pun pasti jarang digunakan. Eh, Ini sebetulnya berhubungan dengan nomor dua, ya. Jadi karakter budaya bangsa ini semakin tergerus di kalangan siswa, terutama kalau dulu bangsa Indonesia itu terkenal dengan ramah tamah, kreatif, saling menghormati. Nah, sekarang ini sudah banyak tergerus, dan ini kita coba bangkitkan kembali budaya bangsa ini sehingga tidak cepat hilang dan kembali pada budaya Indonesia yang asli. Ya, tanpa kita tentu saja menghindari serangan teknologi yang sekarang ini langsung. Ya. Baik, jadi tujuannya itu apa? Ya. Jadi tujuannya itu adalah coba, atau kita akan coba menghargai dan melestarikan budaya lokal, terutama untuk para siswa, ya. Ya mungkin guru juga saat ini masih banyak yang belum sadar akan hal itu. Kemudian kita juga mencoba meningkatkan relevansi pembelajaran dalam kehidupan siswa dalam lingkungan sekolah, ya. Jadi di lingkungan sekolah itu ada potensi apa, ada budaya apa, ya, sehingga kita buatkan relevansinya terhadap pembelajaran IPA, ya. Dan dengan cara seperti itu, maka pemahaman IPA ini akan lebih holistik. Karena misalnya satu tema tentang sampah eh, kulit nanas, ya, itu biasanya mungkin kita buang, ya. Ini kemarin sudah banyak, ya, gagasan-gagasan dari siswa, bahkan sudah ada produknya, ya, membuat kertas misalnya, membuat pupuk organik misalnya, ya, atau membuat bioetanol dan lain sebagainya, ya. Dan ini adalah cukup menarik. Di dalam pembelajarannya nanti kita coba untuk bisa mendorong keterlibatan siswa. Semua siswa bisa terlibat di dalamnya. Jadi tidak lagi kita mengajar seperti biasanya, ya. Jadi guru di depan mengajarkan konsep-konsep, sementara siswa mendengarkan dan mencatat. Nah, ini tidak, ya. Kita mencoba membuat keterlibatan siswa itu semakin terlihat, gitu. Ya. Nah, tadi juga disinggung juga bahwa kontekstual terhadap kehidupan siswa melalui model pembelajaran yang akan kita kembangkan nanti itu juga menjadi sebuah keutamaan, termasuk mengajarkan nilai-nilai dan etika seperti tadi masalah-masalah, ya, masalah-masalah etika, nilai-nilai. Sekarang nilai budaya ini sudah mulai merosot, gitu. Dengan cara seperti itu maka mungkin nanti ada muncul kepercayaan diri pada diri siswa. Ya, jadi siswa itu merasa percaya diri bahwa kami ini kaya raya, kami bisa membuat dari potensi yang kami miliki, ya. Mungkin diawali dengan pembelajaran di kelas, mungkin ada gagasan. Nah, kalau begitu saya akan mencoba membuat sebuah usaha, ya, usaha untuk eh, artinya bernilai ekonomis lah ke depannya, ya. Kemudian ada satu hal yang paling penting, ya, yang tidak kalah pentingnya dengan hal yang lain, itu adalah memproseskan keberlanjutan. Sementara ini banyak sekali lahan-lahan yang beralih fungsi, ya, sehingga merusak lingkungan. Banyak juga siswa yang membuang sampah ataupun orang-orang membuang sampah yang kemudian itu menjadi polusi terhadap masyarakat sekitar. Nah, ini kalau bisa semua sampah ini kita manfaatkan dan kita jadikan sesuatu yang bernilai ekonomi, gitu. Kemarin waktu ada perlombaan etnopreneur, ya, saya kira ini sudah banyak produk-produk yang sangat membanggakan, ya. Oke. Nah, jadi bagaimana Ibu dan Bapak akan mengembangkan inovasi model pembelajaran IPA ini? Pertama adalah kita fokus pada relevansi dan kontekstualisasi pembelajaran. Kemarin kita sudah lakukan, yaitu adalah berupa tema, ya. Ada 6 tema yang saya ingat, ya.
nanti kita akan gali lagi tentang itu. Kemudian ada penghargaan terhadap pengetahuan lokal. Eh, kita membuat metode pembelajaran atau model pembelajaran itu yang aktif, ya. Kemudian pendekatannya adalah multidisipliner, artinya bahwa tidak lagi memisahkan kita mengajarkan fisika, biologi, dan kimia, tetapi kita mengajarkan semuanya sekaligus. Ya, tergantung pada keperluan, tergantung pada tema yang sedang kita akan ajarkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini masuk ke dalam cara. Caranya adalah mencoba mengidentifikasi kearifan lokal dan etnosains yang relevan. Ya, tadi kita sudah sampaikan, Subang memiliki kearifan lokal dan potensi lokal yang luar biasa. Kemudian kita hubungkan dengan kurikulum, tentu saja kurikulum yang sekarang berlaku, ya. Apapun itu kurikulumnya, yang jelas kurikulum yang sekarang digunakan di sekolah. Tadi sudah berulang menggunakan yang kontekstual. Sekali-kali kita juga bisa memberdayakan sumber daya lokal. Artinya kita bisa atau meminta siswa untuk mewawancarai tukang nanas, ya, ataupun tukang mangga, ataupun ya penjual rambutan dan sebagainya, atau penjual ikan tadi, ya. Jadi ini bisa kita manfaatkan sebagai sumber informasi supaya nanti muncul gagasan. Nah, mudah-mudahan dari muncul gagasan-gagasan itu kita lakukan pembelajaran berbasis proyek dan hasilnya kita akan coba mengevaluasi dan kita refleksi. Ya. Nah, ini hal yang sama ya seperti yang tadi. Ini ada tantangan ya bahwa ya tantangan dulu ya. Nah, ini tantangannya adalah bahwa ada keterbatasan sumber daya, kita tahu, kurangnya pemahaman dan keterampilan guru, itulah fungsi saya menyampaikan ini. Kesulitan dalam mengintegrasikan kurikulum, kemarin kita sudah sampaikan tentang bagaimana mengintegrasikan beberapa bidang keilmuan ya dalam satu kesatuan, yaitu adalah IPA terpadu. Kemudian kita tahu juga bahwa masih banyak ya dokumentasi, misalnya bahan ajar dan sebagainya yang berbasis etnosainsis masih sangat kurang. Nah, ini hal yang agak apa ya, hal yang agak memerlukan tenaga ekstra gitu ya. Bahwa kadang-kadang siswa juga ada resistensi ya terhadap perubahan. Biasanya ibu dan bapak guru mengajarkan seperti biasa tadi, mengajarkan di depan kelas dan siswa mendengarkan dan mencatat. Nah, sekarang mereka harus melakukan sesuatu. Ya. Ini adalah hal yang bagus ya. Karena apa? Karena dengan cara seperti ini maka mereka betul-betul learning by doing. Mereka belajar dengan cara melakukan. Aktivitas mereka dihargai, aktivitas mereka bermakna, ya. Keterampilan mereka meningkat, ya. Sikap mereka juga perlu dikembangkan melalui melalui proyek-proyek yang nanti akan dilakukan. Jadi nanti walaupun judul model pembelajarannya bukan project based learning ya, tetapi di dalamnya bisa melibatkan model yang ada proyeknya gitu ya. Dan di akhir nanti kita akan lakukan penilaian dan evaluasi. Nah, jadi peluang yang kita dapatkan untuk mengembangkan inovasi ini adalah bagaimana relevansi kontekstual, melestarikan budaya, mengembangkan keterampilan berpikir kritis seperti tadi ya. Ada masalah, bagaimana kita menyelesaikan masalah itu, adakah gagasan-gagasan yang mungkin bisa muncul karena penyelesaian masalah itu, ya. Kemudian juga tadi sudah disampaikan ada kolaborasi dan partisipasi dengan komunitas, ada sumber-sumber yang bisa kita cari ya sebagai sumber pengetahuan. Ada keberlanjutan, yaitu adalah kesadaran terhadap lingkungan, inovasi dalam pembelajaran. Dan ini dari ujung dari kegiatan ini adalah kita membuat sebuah inovasi dalam pembelajaran. Apa yang inovasinya? Itulah inovasi model pembelajaran yang nanti Ibu dan Bapak akan kembangkan. Bagaimana caranya? Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan coba
untuk saya tuntun ya, bagaimana caranya dari awal sampai akhir sehingga membuat sebuah model pembelajaran yang baru yang basisnya adalah ethos science untuk IPA terpadu. Ya, saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan sementara ini. Insya Allah nanti kita pada yang berikutnya ya nanti kita akan garap lagi bagaimana membuat inovasi model pembelajaran. Demikian saja yang bisa saya sampaikan. Nanti kita akan diskusikan pada pertemuan berikutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.